dari luar kok bayangannya ada orang duduk di depan jagung. Wah berarti rame ini. Kita kan fokusnya di situ, ada Iya, temannya ada berarti. teman. Ada teman. Mungkin dari Mapala UMK juga mau nyari jalur atau Iya. apa ketemu. Tapi kok semakin malam suaranya semakin apa namanya Banyak. banyak dan keras. Akhirnya kita kan terganggu. Akhirnya dari salah satu teman kita, yuk kita coba keluar ikut jagung nih. Setelah dibuka itu nggak ada apa-apa. Gak ada apa-apa itu. Akhirnya kita tidur semua berpelukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat, kembali lagi pada Rapot Ramadan Podcast. Ya, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial ya dari UKM Palwa sendiri, ini demisionernya ya. Bisa diperkenalkan diri Mas mungkin? Perkenalkan, nama saya Dava Faras Sajid. Kalau di Palwa itu punya nama lapangan. Apa tuh? Nama lapangannya itu Brenggolo. Wah. Berarti kalau kawan-kawan manggil tuh Mas Breng gitu. Mas Breng. Mas Ya. Breng. Oke, Mas Breng. Mungkin ini kan apa ya? Kita bintang tamunya dari Palwa. Palwa ini kan kental sekali dengan adventure-nya gitu kan. Kayak naik-naik gunung lah atau ke menjelajah-menjelajah kemana gitu. Itu tuh seperti apa kegiatannya gitu. Untuk kegiatan di Palwa itu ada di Adventure. Kita sama dengan Tridharma Perguruan Tinggi yang ada di YN Kudus. Yang pertama ada pengabdian, ada penelitian, ada pengembangan. Jadi kita nanti pengabdiannya di masyarakat berupa konservasi alam, berupa bagaimana kita menjaga alam, berupa kita ikut penelitiannya itu berupa dalam hal iklim-iklim yang ada di Indonesia. Terus ikut serta dalam perelawanan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan cara contoh kemarin banjir Ya, yang di Demak itu ya? Yang di Demak itu kita ikut, setidaknya kita kalau nggak bisa menyumbang dana ataupun menyumbang pikiran, kita menyumbang tenaga. Terus untuk di Adventure kita ada 3 bagian. Yang pertama ada pendakian gunung hutan. Itu fokus di gunung dan juga di hutan, tidak hanya pendakian tapi juga penelitian dan pengembangan sama serta pengabdian. Terus di panjat dinding. Panjat dinding juga sama, kita gak cuman adventure tapi kita ada membuat jalur sebagai bentuk penelitian, terus pengabdiannya dengan cara ikut serta kayak di Sukolilo ini kan ada tebing-tebing itu dibuat tambang. Jadi kita juga ikut serta melestarikan alam dengan cara menolak tambang. Gitu. Kita bikin petisi dengan yang lainnya bahwa bukit tebing-tebing yang ada di Sukolilo ini bisa digunakan untuk adventure, bukan dikeruk untuk tambang. Tambang ya. Saya sedikit tertarik tuh sama apa yang tadi bagian yang mencari jalur itu. Berarti setiap pendakian itu berarti Palwa membawa misi ya itu ya. Kita juga beda-beda nanti di kegiatannya. Kalau kita kegiatannya pendakian bersama, otomatis kita mendakinya di jalur yang sudah dibuat oleh pihak sana, pihak relawan sana. Tapi kalau kita konteksnya penelitian dan pengembangan serta pengabdian, kita biasanya itu melakukan pendakian menggunakan jalur yang kita buat. Sebelumnya kita sospat terlebih dahulu, sosiologi pedesaan, dengan cara mencari sekitar desa situ itu hidupnya di mana aja, sosiologinya seperti apa. Baru kita nanti nyari di peta terkait untuk sampai ke puncak itu melewati mana saja dengan kontur peta seperti apa, baru bisa terbentuk jalur untuk bisa sampai puncak. Berarti emang benar-benar buat jalur baru yang awalnya hutan belantara gitu kan? Iya. Mungkin baginya orang awam kan terlihat sulit atau apa, tapi kalau kita kan ada ilmunya juga. Ada peta, di mana peta itu nanti ada berbagai struktur yang ada di peta, komponen-komponennya. Jadi kalau konturnya seperti ini berarti depan itu jurang, kita gak harus lewat situ, kita bisa belok ke kanan. Kalau di depan konturnya seperti ini berarti di depan itu tebing tinggi, berarti kita gak boleh lewat situ. Jadi untuk pacuannya ya dari peta itu tadi. Berarti lihat dari peta gitu. Terus kalau untuk
ini kan mau bulan Ramadan ya Mas ya. Itu acara Palwa sendiri tuh bagaimana itu dalam menyambut ataupun saat bulan Ramadan itu acara Palwa itu ada apa aja sih gitu loh. Nah, untuk Mungkin ya kan. bulan Ramadan mungkin ya kita masih sama, cuman kita pengurangan di praktek. Di praktek. Kita lebih ke teorinya aja. Kayak dulu waktu saat saya masih belajarnya, giat belajarnya juga kan di saat selain bulan Ramadan kita fokus di prakteknya. Oh. Tapi saat bulan Ramadan kita memahami teorinya. Jadi kita belajar itu petanya, kita belajar cara bertahan hidup di alam, kita belajar caranya mencari makan di alam. Jadi untuk pengaplikasiannya ya setelah puasa. Soalnya kalau puasa ya iya nggak mungkin ya kan. Jadi teori-teori aja gitu ya berarti ya. Teori-teori aja. Itu dalam teori itu ada teori untuk ibadah gak ya? Kita kan sini kan umat muslim ya kan ya. Kalau untuk adventure gitu ibadahnya itu ada tips-tips atau cara tersendiri mungkin dari Palwa Mas? Untuk ibadahnya kan ini fokus di pendakian Iya, di Gunung Hutan. dulu. Karena di Palwa ada 4 divisi. Jadi kita fokusnya di pendakian dan hutan ya. Untuk kan yang pertama kebanyakan anak-anak Palwa itu anak pondok. Yang dulunya dari pondok. Jadi kemungkinan besar atau sedikitnya dia tahu bahwa kotor belum tentu najis. Iya sih. Tapi najis juga sudah pastinya kotor sebenarnya. Tapi kita kan kena lumpur kan belum tentu lumpur itu najis. Tapi yang jelas di satu sisi juga kan Islam juga agama yang mudah. Tapi tidak untuk dipermudah. Jadi kalaupun kita pernah saat pendakian itu belum sampai di campnya yang harus mendirikan tenda, itu sudah waktunya sholat. Ya kita tinggal estimasi aja untuk dari pos ini menuju ke campnya itu berapa jam. Kalau semisal masih mencukupi waktu untuk sholat, ya kita nanti ditunda lah. Karena ya memang sebaik-baik sholat kan yang awal waktu. Yang disegerakan. Tapi sebaik-baik orang manusia kan yang melakukan sholat juga. Jadi kita puasin aja sampai ke campnya, baru kita sampai camp otomatis baru ganti baju, terus kita sholat. Tapi kalau pun waktunya nggak mencukupi ya di situ kita selalu bawa sarung sama baju ganti di tas. Kan saat pendakian otomatis kan kita ada beberapa tahapan yang harus masuk dalam carrier. Kalau terus apa ya? Tadi kan dibagi untuk beberapa divisi ya kan dari Palwa sendiri. Itu kalau ada kegiatan untuk naik gunung atau menjelajah gitu ikut semua atau divisi itu tersendiri ya Mas ya? Berhubung anggotanya kita juga sedikit, jadi ikut semua. Cuman yang difokuskan atau biasanya yang yang lebih mengerti yang dijadikan narasumbernya itu yang divisinya. Contoh saya kan divisi Gunung Hutan. Saya itu divisi Gunung Hutan. Jadi kalau ada kegiatan panjat kayak ini nanti sore ada panjat, ya saya hanya hadir. Toh kalaupun mau nyoba ya nyoba. Sebagai partisipan juga bisa, sebagai ikut nyoba ya bisa. Tapi kalau masuk Palwa itu harus bisa menguasai 4 itu. Berarti harus semuanya menguasai lah ya kan. Jadi pengambilan divisi itu bukan karena keinginan sendiri, tapi karena bakat. Jadi nanti yang nentuin dari pengurus bidang terkait. Dulu waktu saya daftar, kamu mau masuk divisi apa? Ini. Terus bakatmu apa? Jadi gak cuman keinginan tapi ada bakat yang harus diasah. Jadi dites di 4 divisi itu bakatnya paling bagus yang mana baru masuk itu. Otomatis ketika tes kan harus bisa semuanya. Tapi yang paling menonjol yang diambil. Keren sih. Kalau untuk berarti Palwa ini kan sering lah itu kalau untuk naik gunung gitu ya kan ya. Itu pernah buat jalur di mana aja Mas? Kan tadi ada yang acara yang bikin jalur baru gitu ya. Itu di mana aja itu kalau boleh tahu? Untuk kita biasanya lebih banyak mengeksplornya di Muria. Di Muria. Berhubung di Muria itu total di Gunung Muria itu ada 29 puncak. Jadi ada yang jalurnya sudah tertutup kan, yang orang-orang awam ketahui tentang Muria kan hanya puncak 29, Natas Angin, Argo Piloso, Argo Jimbangan, hanya itu mungkin. Padahal ada banyak puncak seperti Tanggul Angin, ada puncak banyak pokoknya, Candi Angin. Itu aksesnya kan berhubung nggak banyak orang masuk ke situ, jadi udah tertutup. Nah kita biasanya kalau nyari itu kan ya tadi jalan-jalan yang masih landai. Jadi berkelok-kelok seperti itu. Seperti di Piloso kita pernah, bahkan di Piloso dulu jalurnya Palwa sangat populer.
sering Dilewati terus, dilewati orang. Cuman karena di Pilosa kan masih banyak binatang buas. Jalur itu yang sering dilewati binatang buas, jadi disarankan untuk diberhentikan. Jadi ada jalur resmi lewat Japan. Agak ngeserem juga ya ternyata ya naik gunung ya. Itu kalau untuk Mas Breng sendiri nih ya kan, setiap naik gunung itu ada kayak peristiwa-peristiwa yang agak-agak serem nggak itu, kayak orang hilang mungkin ya kan sering itu ya ditutup kan banyak sekali konten-konten yang menceritakan kengerian naik gunung itu di YouTube tuh kan banyak tuh ya. Untuk di gunung itu kalau saya sendiri hal-hal mistis ataupun ketemu hal-hal mistis mungkin nggak seserem ataupun menakutkan yang ada di YouTube itu. Iya, di YouTube kan serem banget gitu. Yang di YouTube itu saya kurang tahu itu memang benar merasakan atau gambaran-gambaran lalu disangkut pautkan, karena di kami materi yang kami pelajari di Mapala, terlebih khususnya umumnya di Mapala, khususnya di Palwa itu semuanya itu nggak ada sangkut paut dari setan ataupun dari makhluk lain, semuanya dari diri kita sendiri. Dan seperti kita ketika melakukan pendakian, ketika perjalanan kok kita dehidrasi, kekurangan air, yang timbul dari dehidrasi adalah halusinasi. Ketika halusinasi sudah tumbuh, kita di alas yang lebat jalan tiba-tiba halu, kan otomatis muncul semua itu. Lihat pohon, lihat akar seperti lihat pocong, lihat apa seperti ada kabut di sana seperti lihat kuntilanak. Jadi kan terus diceritakan itu loh yang menakutkan sebenarnya itu omongan orangnya. Omongan orang-orangnya. Untuk kami sendiri pun mungkin hal-hal mistis pun mungkin bagi saya ya halusinasi. Seperti kita pernah membuat jalur dari startnya itu Japan Solo. Itu finishnya di Ternadi. Jauh itu kalau total 17 kiloan. Jalan kaki. Nah, saat hari pertama kita transit berhenti di atas Makam Muria. Namanya di Wewet Kopi. Itu kita ngecamp di situ. Kita nggak tahu ya, karena mitosnya jangan sampai masuk ke hutan di atas gunung atas Makam Sunan Muria. Soalnya di situ termasuk hutan terlarang. Nggak sopan. Wong atasnya aja langsung makam ya kan? Kamu nginjak-nginjak hutan di atas makam. Nah, kita ngecampnya di situ malahan. Dirikan tenda. Kita di situ dirikan tenda, ada 4 orang. Setelah dirikan tenda, maghrib, masak, makan, isya. Berhubung anak muda kayak sekarang kan nggak suka kalau tidur gasi. Iya benar. Kita setelah isya bingung mau ngapain. Mau tidur yo, masak tidur. Mau buat kopi atau apa ya, kita ya mager atau apa. Akhirnya kita kan juga capek jalan dari pagi. Akhirnya tidur. Berhubung tidur pun kita nggak bisa. Salah satu dari teman saya itu ngidupin YouTube RJL 5 yang lagi viral itu cerita horor. Ditaruh di kuping. Otomatis kan satu tenda denger 4 orang. Setelah didengerin terus tiba-tiba ada orang di luar tenda, itu ada orang jalan banyak. Terus dipaus. Ini kok ada suara orang banyak ya? Padahal di sini notabene-nya enggak ada orang yang pernah kan kesini. Cuma kalian aja itu ya. Soalnya itu bukan jalur pendakian. Kan rute dari Colo menuju Ternadi kan trabes kan. Itu bukan jalur pendakian, kok ada orang lewat banyak. Kita dengerin. Terus kan kalau malam hari lampu tenda kan ada bayangan toh. Dari luar kok bayangannya ada orang duduk di depan jagong. Wah, berarti rame ini. Kita kan fokusnya di situ, ada temannya berarti. Ada teman. Mungkin dari Mapala UMK juga mau nyari jalur atau apa ketemu. Tapi kok semakin malam suaranya semakin banyak dan keras. Akhirnya kita kan terganggu. Akhirnya dari salah satu teman kita, yuk kita coba keluar ikut jagong nih. Setelah dibuka itu gak ada apa-apa. Itu. Akhirnya kita tidur semua. Berpelukan. Laki-laki berempat godrong-godrong. Karena godrong-godrong takut tidur. Paginya tadi malam itu apa ya? Jadi untuk hal-hal yang itu kalau menurut saya itu lucu sih, lebih ke konyol, karena saya juga sering melihat konten-konten RJL 5 berhubung ya bukannya sombong atau gimana, berhubung di konten itu selalu menceritakan ketika orang hilang selalu dikaitkan dengan setan itu saya agak kurang setuju.
Iku cara dene kayak ya kayak yang saya rasakan itu ya halu. Iya. Terus apa namanya? Dia mungkin halu terus terpengaruh dengan hal-hal yang seperti itu, akhirnya dia bisa tersesat Iya, kayak terus ataupun misah dari rombongan dari ya kan. rombongan. Terus ketika ditemukan pun dia menceritakannya juga seolah-olah Di menakutkan gitu ya. menakutkan. Jadi ya memang benar gunung itu bukan tempat yang aman dan Iya. gunung tidak menjanjikan kita pulang dengan sehat. Kita pulang dengan utuh memang nggak menjanjikan, tapi bukan berarti gunung terus menjadi tempat yang menakutkan untuk kita menyegarkan otak pergi ke sana. Iya. Karena orang yang pertama kali main ke gunung pikirannya mesti kan mau healing. Iya, benar. Apalagi zaman Healing. sekarang lagi usum-usumnya healing. Heeh. Kita sekarang mau naik gunung gampang kok. Healing ke gunung pun sekarang gampang. Kamu punya uang, tinggal ikut open trip. Iya, iya. Kamu gak Banyak. perlu punya alatnya karena kamu bisa sewa. Sewa. Sini ada penyewaan sekarang. Iya. Untuk zaman dahulu pun mau naik gunung nggak harus uang yang disiapkan, tapi harus barang-barang. Sekarang sudah ada jasa penyewaan. Belum lagi jalurnya sekarang sudah ada ojek. Iya. Jadi untuk kemungkinan tersesat ataupun ketemu setan itu semakin sedikit. Makin sedikit ya. Mulai modern ini. Mulai modern. Jadi Setan tersinggir. setannya sudah tersingkirkan. Tapi itu masih sangkut pautkan. Iya sih. Padahal kalau melihat sekarang mau naik gunung seberapa gampangnya. Makanya sekarang pun dari anak-anak Palwa sudah pindah haluan. Ya, luan. Kita sudah gak di Palwa sekarang, yang dikembangkan di pengurus ini itu sudah bukan lagi adventure. Iya. Karena zaman sekarang semua mahasiswa bisa adventure. Iya sih, benar. Gak harus ikut organisasi. Gak harus ikut Palwa. Gak harus ikut Palwa, gak harus ikut mungkin pendaki Indonesia atau apa. Itu kan semua orang sudah bisa healing ke sana. Iya. Kita lebih fokusnya mending di konservasi alam dan Konservasi pengabdian. iya. Pengabdiannya. Jadi kita kayak kemarin di tanggal Februari, Sabtu Minggu Februari kemarin, berapa tanggal? 25, 24, 25 kayak Iya, itu Sabtu kemana Minggu. Itu ada pelatihan search and rescue SAR. Tim SAR. Pelatihan itu. tim SAR di Ternadi. Itu targetnya maba-maba. Iya. Maba Palwa, gunanya untuk ya itu tadi, kita sekarang sudah gak fokus di adventure. Adventure-nya. Siapa tahu ilmu yang didapatkan dari ikut pelatihan yang dibuat Palwa, kamu bisa ikut relawan. Iya, benar sih. Relawan di ketika apalagi di Kudus ada gitu gunung. Ya. Ada gunung juga. Di Kudus ada gunung, jadi berapa banyak orang yang hilang di Muria, tapi berapa banyak orang yang mau menolong ke sana. Iya sih. Benar. Berarti Mas Brenggolo ini ya kan, berarti percaya sebenarnya tuh hal-hal misi itu ada di gunung Ada. ya kan. Tapi kalau soal menyesatkan sesuatu kan pikiran manusia sendiri. Ya, yo sebagai manusia kan katanya di dalam agama kan kita nggak cuma hidup sendiri. Iya, benar. Ada setan, ada yang lainnya, yang makhluk lain lah. Iya. Ya saya percaya, tapi untuk yang menyesatkan di gunung ataupun membuat orang hilang di gunung, membuat orang terluka di gunung, itu bukan setan. Iya. Saya nggak percaya karena semua ada ilmunya kok. Iya. Kalau setan kan mungkin nggak ada ilmunya. Memang kecuali kalau orang dulu hilang, kayak RJL 5 pernah ada cerita anak Mapala tahun 1994 naik gunung hilang. Itu menurut saya ya wajar, soalnya karena di situ aksesnya nggak ada, terus alat safety-nya nggak ada, Kurang masih ya. sepatu belum ada, Iya. carrier belum ada, jaket nggak Hangat fiturnya sekarang nggak ya. sehangat sekarang. Jadi kan memungkinkan dia hilang, terus tersesat, terus ketemu hal-hal mistis karena lapar Iya, mungkin benar, kan. ya. Jadi bisa saja untuk saat ini, tapi ke saya nggak percaya. Kalau untuk Mas Brenggos nih, kalau untuk orang-orang hilang itu atau tim-tim yang terpisah itu pernah atau enggak sih? Yang di Palwa 45 ini. Palwa 51 ini belum pernah. Jadi di Palwa 51 itu sebelum kita praktek ada teori. Jadi contoh di Palwa kan ada banyak step toh. Iya. Step pertama kan open recruitment, pendaftaran. Setelah pendaftaran itu kita fokus di materi. Untuk materi yang kita ajarkan ke maba-maba yang akan masuk Palwa itu bukan materi tentang gunung langsung, tapi materi tentang kebersamaan. Puncak bukan tujuan kita itu pulang bersama. Sama itu ya.
Jadi kita pertama kali menumbuhkan rasa kebersamaan satu angkatan dulu, satu angkatan maba mungkin ya. Iya. Satu angkatan maba contoh yang daftar ada sekitar 50 orang. Nah, 50 orang itu kita bangun chemistry-nya dengan cara mungkin kita ngadain camp ceria Bareng cerita. 4 hari 1 malam di alas. Kalau di alas kan nggak ada alasan dia pulang. Iya benar. HP kan ditumpuk nggak berguna. Nggak mungkin pulang sendiri dong. HP kan ditumpuk nggak berguna. Jadi yang Iya. ada hanya kemesraan di situ. Iya. Setelah timbul di chemistry-nya sudah mulai dapat, kebersamaannya, kekeluargaannya, kekompakannya sudah ada, baru ditempa di alam. Biar alam yang menyeleksi sendiri. Iya. Kita adakan pendakian di Muria atau di mana, tapi jalurnya harus jalur sendiri. Iya. Jadi bagaimana dia, contoh 50 orang itu kita buat 5 kelompok, satu kelompok 10 orang. Iya. Bagaimana dia bisa mendaki dari bawah sampai puncak hingga turun dengan Bareng-bareng keadaan lagi itu anggota semuanya, 10 orang lengkap. itu tadi, dan nggak ada yang sakit. Iya. Itu cara dene baru prakteknya di situ. Iya. Nah setelah itu kan mungkin dia sudah mulai tumbuh, setelah mulai apa, baru bisa pendakian yang lebih besar-besar lagi. Terus panjat-panjat yang lebih besar. Soalnya kalau itu ilmu itu gak dikembangkan dari awal, di Palawa kan setiap kegiatannya hubungannya nyawa. Iya sih. Kayak panjat tebing yang itu, ada di wah. depan perpus itu kan nyawa. Kalau orang yang membawa nyawanya aja dendam, kan ada yang bila itu, kayak kalau di Palawa namanya bila, yang di bawah megang tali. Iya, iya. Nek dendam karo Yang dendam atasnya itu. kan mesti kan dilepas saja. Ataupun kalau dia nggak punya rasa kebersamaan kan wis medun-medun, capek aku medun. Jadi kayak di gunung apa di gua juga, ketika masuk gua yang notabene pintu gua contoh hanya seberapa ya, segini contoh, satu badan orang cukup itu, satu badan doang. masuk. Kalau nggak ada kebersamaan, satu masih nyangkut di bawah, ditinggal bisa itu. Iya sih benar. Di gunung juga sama, sakit tinggal aja, Aduh. nggak kuat tinggal aja. Tapi kita yang ditanamkan pertama kali kebersamaan Iya, biar mencegah tadi itu ya kayak terpisah dari rombongan ataupun hilang gitu ya. untuk cegah-cegahan hal-hal yang tidak diinginkan. Soalnya semuanya juga taruh nyawa. Iya, benar. Kalau kita kan mahasiswa, masa orang tua ikut-ikutan kalau ada masalah apa. Jadi kan nggak boleh lah. Iya. Berarti seru banget ya emang ya kalau ikut-ikut adventure gitu ke gunung lah, ke mana gitu. Ya, Tapi harus tadi ya rasa bersama itu ya agar tidak saling meninggalkan ataupun mengapa ya? Kayak menghilangkan rasa kebersamaan tadi itu ya. soalnya gini, saya pernah mendaki yang bukan anak bersama anak Palwa lah ya. Iya. Itu rasanya beda sama Beda yang banget anak ya. Palwa. Soalnya gini, mendaki, contoh kita mendaki di gunung mana ya, Sumbing lah, Iya. Sumbing Sindoro yang ketinggiannya 3000 meter di atas permukaan laut. Iya. Lebih. Itu kalau 3000 meter di atas permukaan laut itu perjalanannya itu 7 jam baru sampai camp. Terus dari camp ke puncak 4 jam 5 Iya. jam. Berjalan kita bawa carrier tas, di tas besar itu, di dalamnya tas besar itu ya ada alat masak, ada apa jenenge kebutuhan pribadi, ada mie atau ada makanan, kan berat. Iya. Itu kalau tidak dibopong ataupun digendong bersama-sama capek. Capek satu orang ya. Satu orang capek. Dan di perjalanan kita melewati alas, tebing, kali yang notabene kita membutuhkan uluran tangan. Iya. Masa membantu. Kalau nggak ada ilmu itu di dalam diri para pendaki ataupun para pecinta alam yang saat ini mungkin gemar di alam, nggak bisa. Makanya kan ada istilah di kota terlalu menyakitkan orang-orangnya, sedangkan di gunung kita aja nggak kenal tapi di jalur saling sapa. Benar ya. Karena ya yang dibutuhkan memang kebersamaannya di situ. HP sudah gak berguna. Kamu sekaya apapun kamu ketika naik gunung gak guna. Iya. Uang apa mau beli apa di sana? Nggak ada yang jualan ya. Nggak ada yang jualan. Kalaupun bahkan gini, saya pernah mendaki bawa aqua. Ada orang rombongan lain aquanya habis. Mau minta. Iya. Kalau saya mungkin nggak digembleng di Palwa Iya. dididik tentang kebersamaan, saya mikir uang airku aja tinggal 1 botol. Nanti nggak cukup ya kan? Masa nggak cukup, masa tak mau tak kasihkan ke Kasih orang. barang. Tapi karena kita digembleng seperti itu ya,
kita kasihkan setengah. Karena mungkin saya dari tengah ke atas sudah minum, di atas mungkin masih, dia dari tengah ke atas belum minum. Jadi ya udah kita kasihkan. Dan itu nggak kita temukan di kota. Ya berarti kalau ikut palwa itu harus kebersamaan ya. Terus kalau pendapatnya Mas Breng sendiri soal kayak solo hiking gitu, bagaimana itu Mas pendapatnya sampean itu? Boleh Ya Mas. Katanya ini kebersamaan itu. Solo hiking itu kan kita melakukan pendakian sendirian. Tapi di gunung itu kan kita nggak sendirian. Iya. Jadi gini, solo hiking itu bahkan kalau di Palwa itu ada ilmu bushcraft. Oh iya, bushcraft itu yang hidup di alam itu. Hidup di alam itu kalau saya dulu 1 minggu. Di mana itu? 1 minggu dibuang di Muria. Puncak Songolikur, sebelumnya Puncak Songolikur itu hanya dikasih modal jas hujan, garam sama pisau. Itu kita di situ sama senior, sama kakak kelas taruh situ. Lah gunanya untuk apa? Di situ ada 2 orang, dibuat 2 orang gitu. Gunanya ya untuk kita mempelajari di dalam keadaan terpaksa dan darurat. Contoh, yo memang ilmu jaga-jaga sih dan semoga gak terjadi. Kita naik gunung, kita hilang di gunung. Yang mesti kan kita takut, kita apa, tapi kalau sudah dibekali sama bushcraft itu jadi kan kita kayak alah biasa. Saya pernah. Jadi yang harus saya lakukan tahapan pertama ketika saya hilang apa? Mungkin kalau di materi Palwa ketika kita hilang, sadar akan hilang dari rombongan, itu yang harus kita lakukan STOP, sit, STOP, stop. Oh, stop. Stop itu singkatan. S-nya itu sit, duduk. Kita duduk karena normalnya manusia ketika duduk itu tenang. Setelah duduk kita thinking, berpikir. Kita mulai memikirkan kita ini kesasar ini karena apa. Terus rencananya kita ini mau keluar dari kesasar ini masuk ke rombongan atau kita bertahan sampai ditemukan tim SAR. Pilihannya kan 2. Kita bertahan di situ sampai tim SAR menemukan kita atau kita berusaha keluar mencari. Setelah itu baru kita observasi. Kita mulai observasi di sekitar. Oh, ternyata sekitar sini itu ada tempat untuk istirahat. Mungkin ada gua atau ada tebing yang melengkung, jadi kan buat tiduran ketika hujan atau apa. Baru kita mulai mikir situ kayak oh yaudah karena observasinya seperti ini, jadi saya memutuskan untuk tidur di sini sampai tim SAR menemukan. Karena di sini stok makan juga banyak, stok tumbuhan yang bisa dimakan banyak. Jadi saya di sini aja sampai tim SAR menemukan. Mungkin itu yang orang-orang yang jiwa-jiwa menyerah. Tapi kalau jiwa-jiwa yang ingin keluar dari zona nyaman ya mungkin dia istirahat dulu 1 hari untuk memulihkan badannya, tenaganya, pikirannya biar gak stres. Paginya baru planning itu tadi. Dia merancang planning. Oh, planning saya harus keluar dari sini, jalan pagi. Ketika sudah sampai sore kok belum ketemu rombongan saya harus berhenti. Dan ketika saya berjalan, saya harus menaruhkan tanda-tanda di perjalanan dan mencari makan yang ada di sekitar perjalanan. Biar ketika jam 5 sore saya berhenti, saya sudah ada makanan. Itu kan yang mungkin belajarnya di situ. Jadi itu ilmu-ilmu yang untuk hilang kita sudah pelajari, tapi kita nggak mau hilang juga. Semoga jangan sampai sih. Berarti belum pernah ya kan ya? Jangan sampai. Mungkin kalau tersesat ya pernah tersesat Mas. Kita anak Mapala ya juga pernah tersesat. Saat buat jalur ya pernah tersesat 1 hari, 1 kali 24 jam nggak menemukan jalur, nggak tahu lokasinya di mana. Tiba-tiba sampai orang tahu aja, sampai rumah warga orang tahu, terus naik lagi. Ya mau frustasi ya mau gimana ya, kita belum selesai dari misi kita kok. Misi itu tadi ya. Jadi untuk teman-teman adventure mungkin yo yang harus dipersiapkan itu tadi selain ilmu, fisik sama mental. 3 itu ilmu dasar lah. Ilmu dasar sebelum kita bermain adventure apapun. Bahkan zaman sekarang kan adventure sudah modern. Ada off-road, ada
trail kayak gitu kan. Iya. Trail bisa sampai puncak atau apa. Itu kan mesti yang dibutuhkan kan tiganya. Ilmunya, fisiknya sama mentalnya. Fisiknya kuat, keker, bisa mendaki gunung. Tapi ketika baru ketemu macan atau apa mentalnya sudah down, kena. iya. Akhirnya kan ataupun ketika badai atau apa mentalnya down kan akhirnya dia blank terus keluar dari jalur mungkin. Wah, terus tersesat hilang. tambah ya. Fisiknya kurang tapi mentalnya kuat ya percuma. Kita berani tapi saat di jalur capek. Terus akhirnya yang timbul kan dehidrasi halusinasi, jadi hilang. Bahkan nggak punya ilmunya, kita punya fisik, punya mental, tapi ilmunya kita nggak ada, ya ngawur aur-auran. Kayak pernah mendengar ceritanya Zawin Nur itu, ya saya juga pernah merasakan ego, nafsu dalam diri. Kita melakukan pendakian. Nah, saat melakukan pendakian itu kita sudah berjalan, contoh dari bawah sampai puncak butuh waktu 12 jam. Kita sudah berjalan 10 jam, otomatis kan tinggal 2 jam lagi. Kalau ego dan nafsu kita mikirnya saya sudah sampai sini, saya sudah berjalan 10 jam, saya sudah mengeluarkan banyak uang dan saya harus sampai puncak, tinggal 2 jam lagi. Tapi waktunya sudah sore. Kalau dia naik, mungkin naiknya bisa 2 jam, nggak nyampe malam, tapi turunnya bisa malam hari. Kalau malam hari memungkinkan tersesat memungkinkan hilang. Sedangkan hilang di sini biasanya kan gunung kalau sudah mau nyampe puncak kan sudah nggak ada tumbuhan-tumbuhan, yang ada hanya pasir. Ketika kesasar kita mau makan apa di sini, kita mau survival apa di sini, nggak ada yang bisa dimakan. Akhirnya kalau ego dan nafsunya masih tinggi, pasti dia maksa naik. Sebenarnya kan nggak apa-apa, 2 jam aja kok, masih ada waktu, bentar lagi. Tapi dia gak mikir turunnya juga, 12 jam juga otomatis kan. Akhirnya kan hilang atau apa. Nah, dari pelajarannya Zawin itu saya juga pernah merasakan itu ya. Yaudah, meskipun kita sudah mengeluarkan banyak uang, kita sudah capek 10 jam perjalanan, tinggal 2 jam, ya wes mau gak mau turun lah. Terpaksa ya berarti ya. Terpaksa. Nanti ada istilah remedi. naik lagi gitu. Naik lagi, ulangi lagi dari awal. Nah, jadi mungkin kesimpulannya kalau mau adventure itu yang penting adalah mental, ya kan, kesehatan, terus mental, fisik sama gitu. Ilmunya. Ya, ilmunya juga ya. Terus mungkin ada tambahan lagi dari Mas Bre mungkin sebelum kita tutup acara rapat kali ini mungkin. Untuk tambahan ya mungkin buat mahasiswa YN lah, karena kita kan juga lingkupnya di sini di YN. Kalau mau melakukan adventure ataupun pendakian, pertama ya tadi siapkan 3 ilmu itu. Kamu punya ilmu, punya fisik, punya mental. Setelah itu pikir-pikir dulu, kamu mau mendaki dengan siapa, ke gunung mana, dan cari tahu. Kalau kamu mau mendaki dengan siapa, cari tahu karakternya. Kalau dia tidak punya track record kebersamaan, jangan. Karena biasanya yang membuat kita gak nyaman di pendakian itu bukan masalah beban yang kita bawa, bukan masalah jalur yang terjal, tapi masalah teman yang bersama kita. Jadi pastikan temanmu itu nanti bisa dipercaya untuk sama-sama membawa beban beberapa jam menuju puncak. dengan rintangan yang sudah pasti nyawa taruhannya. Ada badai, ada longsor, ada jurang, ada gunung meletus, tiba-tiba gunungnya meletus kayak Gunung Marapi kemarin kan, yang mendaki lagi banyak malah meletus. Itu kan teman yang ada di situ kan teman, bukan orang tua. Jadi cari teman yang sekiranya punya kebersamaan itu. Terus yang kedua, cari open trip aja, cari aman ya. Kalau open trip kan kita bayar tapi kita punya include di situ. Include-nya mungkin ada porternya, ada tour guide, kita sudah dapat makan. Jadi kalaupun hilang itu ada rombongan banyak. Kalau mendaki kok 2 orang, 1 hilang, 1 mau kemana? Waduh. Mau ikut hilang yo, mau turun yo. Terus mungkin saya ada cerita waktu saya naik Gunung Merbabu itu, pernah saya kan berempat.
naik Gunung Merbabu ketemu sama satu orang nangis di pojokan. Laki-laki padahal. Ditinggal itu atau gimana itu? Saya nggak tahu. Pertamanya nangis ya di pojokan. Saya samperin. Kenapa Mas? Ini saya tadi itu berangkatnya itu 4 orang. Tapi kok berhubung saya fisiknya yang masih kuat dari 3 orang itu, saya mendahului. Wah. Saya duluan. Tapi sudah sampai sini saya duduk 2 jam itu teman saya belum datang. Lah Mas tahu nggak di belakang ada teman 3 orang ciri-cirinya seperti ini. Saya nggak tahu. Ya nggak tahu ya Mas. Waduh, terus di mana ya? Lah terus kayak ya makanya dia di situ merasa bersalahnya mungkin karena fisiknya kuat tapi dia ninggalin. Terus kita buatin ngopi dulu Mas. Kita buatin kopi, ngerokok. Terus tak ajak ke naik. Mending gabung saya aja naik. Mungkin temannya Masnya sudah sampai atas. Ya. Dan mungkin pas temannya lewat di samping di jalurnya Masnya tidur mungkin kan. Ayo naik aja. Saya ajak naik, enggak ada di puncak. Saya ajak turun di camp. Coba Mas cari di camp sini. Temanmu ada enggak di sini? Akhirnya ketemu. Temennya ternyata sudah sampai puncak juga. Di situ ya agak padu lah bahasanya orang Jawa. Iya. Golek-golek iya. Orang Jawa kan yang marah-marah seperti itu. Jadi ya kesimpulannya itu tadi kebersamaan. Kebersamaan. Kita meskipun kita kuat bukan berarti kita bisa meninggalkan. Nek kita lemah pun ya jangan berharap kita ya jangan jadi beban lah. Memang perlu kebersamaan itu perlu, tapi masa kita mendaki berempat, yang 3 kuat. Kita sendiri yang enggak kuat. Sendiri, ya. Kan hitungannya kalau di situ kan nggak bisa dikatakan kebersamaan. Bisa sih, cuman masa hanya karena 1 orang ini malah yang 3 ini nggak jadi muncak. Akhirnya kan makanya ketika kita punya planning tadi sama teman yang seperti apa, yo kita mau mendaki 1 bulan ke depan. Temannya sama ini yang kita butuhkan apa, ini disiapkan, terus kita melakukan apa namanya stretching, TC training center, kita mulai lari. Untuk apa larinya ya bareng lah. Untuk apa supaya nanti di jalur kita nggak sama-sama menyusahkan. Jadi dijak banter ya ayo, dijak alus ya ayo, penak loh. Dijak go barang abot ya ayo, dijak go barang enteng ya ayo. Nah itu ketika nanti di situ ada kendala kan baru kebersamaan yang muncul. Tapi kalau dari awal kita nggak usaha kok berharap kebersamaan kan. Kebersamaan kan diharapkan ketika kita berusaha dulu. Udah nggak berusaha, terus kita kan ada cerita-cerita yang seolah-olah dia korban. Mungkin di RJL, di film-film apa di YouTube kan sering. Saya ditinggal temanku ini, tapi mungkin dari ceritanya temannya yang lain kan, ya masih tak tinggal loh. Kamu dijak lari aja gak mau, disuruh bawa barang-barang yang berat aja gak mau, maunya ditungguin terus. Sedangkan kita punya target, kita mendaki hanya 3 hari 2 malam contoh, dengan target estimasi perjalanan seperti ini, itu udah kita targetkan dari awal. Tapi kenapa kamu gak mau latihan untuk mencakup target itu? Akhirnya kan ya wis tak tinggal lah. Ya sebenarnya gak baik, cuman kan biar dia belajar juga bahwa kalau mau mendaki pun kita ya jangan berharap untuk ditolong. Kalau bisa kita sendiri gitu ya, mempersiapkan diri sendiri. Terus untuk mahasiswa juga kalau bisa jangan mendaki gunung itu bukan FOMO lah. Kalau zaman sekarang itu mengikuti tren. Iya benar, kayak Instastory teman-teman gitu kan. Loh, zaman sekarang naik gunung itu kan kok yang kalau ada pendaki naik gunung zaman sekarang suruh buka kairnya, yang di dalam isinya mesti yo fashionnya banyak. Terus baju gantinya mungkin banyak, skincare-nya banyak. Bahkan makanya anak Palwa kan godrong-godrong hitam-hitam. Ya wis iku apa jenenge interpretasi dari anak alam seperti itu. Kalau mau melihat anak alam yang sejati ya datang ke Palwa. Wis anak alam sejati wis omongane bengok-bengok. Pakaiannya gak rapi tapi mungkin kalau soal prestasi enggak lah. Soal prestasi, soal karakter, soal sopan santun kayaknya enggak. Cuman memang di situ kan untuk apa jenenge fashionnya dewe-dewe. Jadi mendaki gunung bukan untuk tren, bukan untuk ajang untuk memberi apa ya, pencapaian paling wow gitu loh yang harus dipamerkan. Tapi justru hal yang harus dipamerkan ya kita bisa membantu orang yang tersesat di gunung, kita bisa membantu orang yang kesusahan di gunung. Jangan hanya untuk kita
ingin mendaki gunung itu, foto di gunung itu, foto di puncak tertinggi Jawa Tengah, Gunung Slamet. Dia mendakinya sama orang, tapi dia bawa barang yang paling enteng sendiri sampai atas, nyusahin orang, nyuruh motor, nyuruh apa, janganlah. Hanya karena ego sendiri, nafsu sendiri. Kalau bisa jangan. Karena kita karena nanti kalau pendakian kan yo wis temanmu itu yang kamu ajak daki, susah senenge. Makanya kan ada banyak lah perkataan-perkataan kayak kalau kamu mau mengetahui karakter seseorang, ajak naik gunung. Ya. Kalau kamu mau mengetahui betapa indahnya ciptaan Tuhan, naiklah gunung kayak gitu. Tapi kan yo kembali lagi lah bahwa kalau mau naik gunung ya itu tadi disiapkan minimal itu. Jangan hanya FOMO ikut trending ataupun ikut yang terkenal. Saya ingin terkenal. Naik gunung gitu. Terus kembali lagi ke Palwa, mungkin di Palwa untuk adventure kita sudah enggak terlalu banyak. Kita fokusnya sekarang di pengabdian masyarakat itu pengabdian dan penelitian. Seperti di Prokja Pengurus ini kita ada semacam KKN. Kita nanti di Sukolilo penelitian tentang tebing. Terus kita meneliti sosiologi tebing itu mulai dari tebing ini yang buat siapa, asal usul tebingnya seperti apa, terus cara membuat jalur di tebing seperti apa, terus penduduk masyarakatnya di sini mengelola tebing itu seperti apa. Jadi kita lebihnya sekarang di pengabdian aja, penelitian. Mungkin itu. Ya. Jadi terima kasih sebelumnya ya Mas Breng ya sudah mampir ke studio Rapot ini ya. Terus juga terima kasih juga teman-teman yang sudah menyaksikan. Nantikan juga ke episode-episode selanjutnya Rapot yang tayang setiap hari Kamis. Mungkin itu saja hari ini. Terima kasih lagi Mas Breng lagi ya. Terima kasih ya sudah datang di sini mungkin. Oke, selamat jumpa lagi teman-teman. Penutupannya susah banget ya.